Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Santoso, Prodi Teknik Informatika semester 2. Itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, dan tidak memakan banyak waktu. Mengapa siswa atau mahasiswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Pentingnya itu supaya kita bisa berhasil dalam belajar dan memahami apa yang telah diberikan kepada kita dalam proses belajar. Pada masa pandemi COVID-19 ini ada dua macam pembelajaran yang efektif dan efisien dilakukan untuk para pelajar, baik mahasiswa ataupun siswa-siswa di sekolah. Yang pertama ada pembelajaran dalam jaringan. Yang pertama kita bisa menggunakan kelas maya seperti ada platform Google Classroom, WA Group, Edlink, Edu, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tatap muka dengan menggunakan meeting room digital. Di situ kita bisa belajar tatap muka secara online, live dengan menggunakan platform seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memperhatikan video-video pembelajaran seperti yang ada di YouTube, video-video edukasi lainnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas, yang artinya setiap mahasiswa boleh belajar tatap muka di kelas antara dosen dan mahasiswanya, tetapi tidak full kelas, dalam arti hanya beberapa atau setengahnya dari kelas untuk belajar di kelas atau tatap muka dengan sistem secara bergantian. Untuk masuk ke kelas tersebut dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan pihak kampus, dan metode pembelajarannya paling lama setengahnya waktu dari pembelajar normal. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas, yang artinya setiap mahasiswa boleh belajar tatap muka di kelas antara dosen dan mahasiswanya, tetapi tidak full kelas, dalam arti hanya beberapa atau setengahnya dari kelas untuk belajar di kelas atau tatap muka dengan sistem secara bergantian. Untuk masuk ke kelas tersebut dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan pihak kampus, dan metode pembelajarannya paling lama setengahnya waktu dari pembelajar normal. Kemudian yang ketiga, tips belajar yang efektif yaitu dengan memanfaatkannya fasilitas yang tersedia, seperti diberikannya kuota internet untuk para pelajar dari pemerintah. Gunakan dengan sebaik-baiknya kuota internet hanya untuk belajar. Kemudian yang keempat, tips belajar yang efektif di masa pandemi. Teman-teman bisa belajar dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dan peranan orang tua di sini sangat dibutuhkan dengan sistem pembelajaran yang dialihkan di rumah atau dialihkan secara daring. Orang tua menjadi guru atau menjadi peranan penting buat anak-anak dalam melaksanakan belajar secara online di masa pandemi sekarang ini. Demikian itu saja yang materi 4 poin pembelajaran secara efektif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.